Ya, dan kejadian anak mencuri kendaraan ini bukan baru sekali terjadi. Mengapa anak-anak yang masih berusia dini berani dan punya pemikiran bertindak kriminal seperti ini? Berikut faktanya. Setiap hari kriminalitas muncul seolah tak pernah habis. Dan fenomena saat ini, marak kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak. Pencurian salah satu di antaranya. Setelah kejadian di Gresik yang bikin geleng-geleng kepala, 3 bocah SD bekerja sama mencuri motor yang terparkir demi bisa dapatkan uang Rp150.000. Nah, sudah lama dia pantau ini rumah. Pernah juga ketahuan mencuri motor tetangga, modusnya pun nyaris serupa. Menyasar targetnya, beberapa kali memutar memastikan situasi. Lalu saat diyakini sepi, dengan nekat bocah ini menggasak dan tancap gas dengan motor curian. Bocil yang masih berusia 11 tahun ini tak pungkiri memang niatkan aksi ini. Mengaku maling motor buat kabur ke rumah pamannya di Palembang. Di Madura, bocil tertangkap kamera menyasar ponsel di motor seorang pembeli di warung kelontong. Korban sempat pergi karena menyadari, lalu datang lagi. Namun ponselnya sudah raib dicuri. Bekerja sama dengan orang yang lebih dewasa, libatkan anak kecil diduga agar tidak dicurigai. Dalam ranah hukum, hanya dikenal pengkategorian anak dan dewasa yang membedakan dari sisi usia. Untuk usia di bawah 18 tahun dikategorikan sebagai anak. Sementara usia di atas 18 tahun disebut orang dewasa. Anak yang diberikan tindakan dimasukkan ke lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, bukan penjara anak. Ketika kita lihat merujuk kepada kasus yang terjadi, 3 orang anak yang di bawah usia 12 tahun, kemudian mereka melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian, mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang yang usianya di bawah 12 tahun melakukan tindak pidana, maka hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian petugas pembimbing kemasyarakatan, ya, itu tidak digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan pemeriksaan pada tingkat berikutnya, tetapi langsung diputuskan yang pertama, anak itu apakah langsung dikembalikan kepada orang tuanya atau diminta untuk mengikuti pembinaan pada lembaga-lembaga tertentu. Tindak kriminal yang dilakukan anak harus dilihat secara objektif, beda dengan kenakalan anak dan remaja. Sebab perbuatan kriminal bukanlah watak dasar. Latar belakangnya apa sih, kenapa kok dia sampai seberani itu? Dilihat dari pertama yang diteliti jelas nanti. Jadi latar belakang keluarganya. Yang pertama pasti dilihat keluarganya. Keluarganya bagaimana, kondisinya normal atau tidak? Dalam arti begini, broken atau tidak sih? Kondisi ekonominya bagaimana? Jangan-jangan memang kondisi ekonominya dalam kondisi yang sulit. Artinya ini kan masalah, bukan masalah kalau sudah bicara tentang ekonomi yang sulit, masalah ini bukan hanya masalah keluarga itu, tapi masalah kita bersama sebagai masyarakat. Berarti kan kita harus ada kepedulian membantu mereka, misalnya seperti itu. Kemudian lingkungannya apakah dia ada di lingkungan yang kondusif atau tidak? Yang bertanggung jawab itu tidak hanya person to person, tetapi masyarakat juga ikut bertanggung jawab. Negara juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini untuk menyediakan pemenuhan yang namanya pemenuhan hak anak. Pencegahan kriminalitas yang dilakukan anak harus dimulai dari keluarga dan lingkungan. Mereka harus diberikan pemahaman moral, etika, dan budaya yang baik, serta harus membangun ikatan emosional. Karena pada dasarnya anak harus diperhatikan dan dipahami. Tim Liputan melaporkan.